Pembacaan hari ini dipetik dari para Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga 42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Ia memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Kristus. Ya Bapa kami yang di surga, kami berseru kepadamu, kami berdoa dengan rendah hati. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, bukalah hati rohani kami, telinga dan mata rohani kami. Supaya pagi ini kami bukan sahaja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami angkatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Ya, dan Tuhan besertamu. Haleluya. Sila duduk ya saudara-saudari dalam Kristus. Ya, kita bersyukur atas kemurahan kebaikan Tuhan. Dan kami juga mengingati mereka yang berduka pada masa ini sebagaimana yang telah kita dengar ya mengenai anggota-anggota kita, keluarga-keluarga ya yang telah pun ya sekarang ini ya merana dan berduka oleh kerana kebakaran yang baru terjadi. Pada pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang membawa tajuk setiap orang memerlukan seseorang. Dan daripada apa yang kita telah dengar pagi tadi, ya pengumuman pagi tadi, saya percaya bahwa khotbah pagi ini bukan secara kebetulan. Ya. Dan juga tema untuk hari ini bukan secara kebetulan, kerana saya percaya Tuhan ya mempunyai rencananya dan juga Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Ya, kerana setiap orang memerlukan seseorang dan seseorang itu ya, dan mungkin seseorang itu adalah Anda dan saya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pejabat akaun gereja St. Patrick, ya kalau kamu datang ke office gereja, ya ada satu poster di dindingnya. Ya, dan poster itu bertajuk dalam bahasa Inggris, "Whose job is it anyway?" Ataupun di dalam bahasa BM-nya adalah "Kerja siapa ini sebenarnya?" Nah, ceritanya adalah sedemikian ya saudara-saudari. Ya, ada satu kisah ya dalam cerita poster ini adalah sedemikian. Ada cerita mengenai 4 beradik yang bernama semua orang, seseorang, sesiapa, dan tiada siapa. Ya, ini adalah nama ke-4 beradik ini. Ya, semua orang, seseorang, sesiapa, dan tiada siapa. Nah, ada satu kerja penting yang perlu dilakukan. Semua orang pasti seseorang akan melakukannya. Sesiapa sahaja boleh melakukannya, tetapi tiada siapa pula yang melakukannya. Seseorang mula marah tentang itu, kerana itu adalah tugas semua orang. Semua orang menyangka sesiapa boleh melakukannya, harus melakukannya, tetapi tiada siapa yang menyadari bahawa semua orang tidak akan melakukannya. Pada akhirnya, semua orang menyalahkan seseorang
apabila tiada siapa yang melakukan apa yang dilakukan oleh sesiapa. Nah, saudara-saudari, kisah ini mungkin agak mengelirukan. Ya, bila kamu dengar kamu mungkin terpusing-pusing kepala. Ya, karena ya cerita ini penuh dengan putar beliknya. Tetapi message-nya, pelajarannya, ya, apa yang dimaksudkan oleh cerita ini adalah jelas, ya. Pokoknya adalah ini. Jika tiada siapa, tiada orang yang sanggup mengambil tanggung jawab, oleh itu tiada apapun yang berjaya akan dapat dilakukan. Ya, maksudnya kalau tidak ada orang yang sanggup bertanggung jawab ataupun mengambil tanggung jawab itu, maka tiada apa-apa yang dapat ataupun berjaya dilakukan. Begitu juga ya saudara-saudari di dalam ya hal mendorong satu sama lain, mendorong orang lain. Kita sering berpikir, ya, kita selalu berpikir dan menunggu orang lain, ya, bahwa orang lain akan mendekati ataupun mendorong seseorang yang memerlukannya. Tetapi akhirnya tiada siapa yang menghubungi orang itu. Kalau ada sesuatu keperluan, ya kita terpikir, tiapalah, ya pihak gereja akan tolong itu, tiapalah, ya, siapa-siapa itu dapat menolong, ya. Kita terpikir orang lain dapat melakukannya, dan akhirnya oleh kerana semua memikirkan sedemikian, akhirnya tiada siapa yang menolong orang yang memerlukan itu. Jadi pada tahun ini, pada awal tahun ini, sebagaimana yang saya telah katakan, ya saudara-saudari, pada pagi ini, di dalam tahun yang baru ini, kita ingin meninjau semula dan menyemarakkan sekali lagi matlamat kita, tema kita sebagai pendorong, ya, terutama ya pada musim ataupun saat-saat yang memerlukan ini. Dan pagi ini kita telah dengar bahwa 4 keluarga yang sangat memerlukan sedikit dorongan. Kamu mungkin kenal dia ataupun kamu mungkin tidak kenal dia. Tetapi mereka adalah sebahagian daripada keluarga besar kita, ya, yang percaya di dalam Tuhan. Oleh itu, ya saudara-saudari, kalau kamu kenal keluarga ini, saya juga berharap kamu dapat menghulurkan tangan, juga dapat memberikan dorongan kepada mereka, karena mereka ya di dalam musibah ini sangat berat buat keluarga dan mangsa kebakaran itu. Ya, kita tidak mau bahwa tema kita tahun mendorong ini, ya, hanya menjadi satu ungkapan ataupun tema kosong tanpa tindakan. Sebagaimana yang saya katakan pagi ini, ya, saya percaya ini bukan secara kebetulan saya menyediakan khotbah pada pagi ini, karena saya percaya Tuhan punya rencananya, ya, bukan saja untuk 4 keluarga yang menderita ini, tetapi untuk Anda dan saya juga. Ada amin, saudara? Ya. Jadi kita ingin menerjemahkan niat hati kita, hasrat hati kita, ya, kepada tindakan dan hasil yang ketara, yang dapat dilihat, yang dapat dirasai. Dan ya, selain daripada apa yang saya ingin mendorong sekalian sebentar nanti, ya, adalah sebagian daripada tindakan daripada perancangan staf. Ya, kami baru-baru ini, minggu yang lalu ini, ya, adalah untuk gereja untuk mendekati dan memimpin orang kepada Tuhan. Oleh kerana kami sedar di dalam penilaian pelayanan kami dalam 2 tahun ini, oleh kerana begitu banyak sekatan-sekatan dan juga halangan-halangan, ya, di dalam 2 tahun ini,
kita tidak dapat, ya, malah ya banyak orang juga takut untuk bertemu ataupun menghubungi orang lain. Oleh karena perjarakan ini semua, ya, secara tidak spontan, ianya membina satu dinding, memisahkan manusia dengan manusia, orang dengan orang. Ya. Sekarang ini, ya, kalau kita berdiri agak dekat dengan seseorang, terlain rasa pula. Kenapa? Karena dalam 2 tahun ini, oleh karena SOP, halangan-halangan ini sebenarnya ianya adalah baik dan diperlukan pada masa itu, ya. Tetapi secara tidak langsung, ya, ia juga telah pun memisahkan, ya, dan juga telah pun, ya, menjauhkan kita daripada satu dengan yang lain. Oleh itu, ya, kita berdoa bahwa mulai tahun ini kita dapat, ya, memecahkan dinding ini dan dapat, ya, mengeratkan kembali perhubungan dan juga, ya, persekutuan antara satu sama lain. Kami sadar, ya, kita masih lagi berdepan dengan, ya, wabak yang berterusan ini. Dan baru-baru saja ini saya percaya kamu pun telah dengar dan baca dari surat kabar dan juga berita, ya, bahwa varian Omicron telah pun dikesan di Tawau. Ya. Bahayanya masih ada, saudara-saudari, ya. Saya tidak menafikannya dan saya tidak mau kita juga, ya, mempunyai sikap memandang perkara ini dengan remeh. Tidak, kita harus berhati-hati. Tetapi di dalam, ya, sementara kita berhati-hati, kita tidak boleh kehilangan fokus, tujuan dan kewujudan kita sebagai gereja Tuhan. Kita wujud sebagai umat Tuhan adalah untuk membantu satu sama lain, mendorong satu sama lain, karena kita adalah keluarga besar di dalam Tuhan. Ya. Sementara kita mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu, kita tidak boleh kehilangan identiti kita, ya, bahwa kita, ya, adalah umat Tuhan. Di tengah-tengah norma baru, kita juga belajar bagaimana terus menjangkau dan juga mendorong satu sama lain. Jadi untuk menjadi anggota ataupun ahli gereja St. Patrick, saudara-saudari, kami adalah sebahagian daripada gereja sel, ya, yang berdiri ataupun, ya, yang bertujuan di dalam, ya, pillars, the twin pillars ataupun, ya, tiang ataupun tonggak berkembar ini. Sebagai setiap anggota gereja St. Patrick, maksudnya adalah kita wajib melakukan kedua perkara ini, karena kedua-dua tiang ini, ya, adalah dasar dan juga yang dapat membantu gereja kita, ya, untuk terus memuliakan Tuhan dan berhasil di dalam Tuhan. Dalam 2 tiang ini, tiang ini dinamakan, ya, tiang yang satu dinamakan melayani, tiang yang kedua dinamakan, ya, berganda, ya, ataupun, ya, menjangkau, ya, menginjili. Ya, satu dipanggil melayani, satu lagi dipanggil, ya, yaitu menginjili, ya, M&M lah kalau kamu mau pakainya, ya. Di sini saya tahu ianya berlainan, ya, melayani dan berganda. Sebab bahasa Inggrisnya M&M, ya, bukan M&M coklat, ya, tapi lain kali kalau kamu makan M&M coklat, kamu tahulah, ya, ini juga mengingatkan kamu mengenai gereja sel, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah minister
and multiply. Oleh itu dalam penerjemahannya adalah melayani dan berganda. Maksudnya adalah ini, setiap orang harus mendorong ataupun melayani satu sama lain. Dan di dalam yang satu lagi adalah setiap orang harus menginjili, menjangkau orang-orang yang masih tersesat, menjangkau orang yang belum lagi mengenal Tuhan dan membawa mereka kepada Tuhan. Jadi kita harus terus melakukan ini, melayani dan menginjili. Amin saudara. Mari kita kata sama-sama, melayani, menginjili. Kita melayani satu sama lain di dalam keluarga besar di dalam Tuhan. Sesiapa yang ada keperluan, sesiapa yang memerlukan dorongan, kita pergi membantu, kita pergi mendorong. Itu adalah identiti kita sebagai anggota ataupun ahli-ahli gereja St. Patrick. Di dalam keluarga besar kita terus melayani, mendorong satu sama lain. Dan kita juga tidak berhenti di dalam satu sahaja, tetapi kita juga terus menginjili, menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi sebagai umat Tuhan dalam tahun ini, tema kita adalah untuk terus mendorong satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pada pagi ini saya ingin kita semua belajar daripada salah seorang pengikut ataupun murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Dia adalah saudara kepada Petrus. Nah, Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang kurang dikenali dibandingkan dengan Yohanes ataupun Petrus ataupun Paulus. Dan di dalam Alkitab hanya tercatat beberapa sahaja catatan tentang dia di dalam Injil. Tetapi di dalam catatan-catatan ini walaupun hanya beberapa sahaja yang kita belajar mengenai dia, tetapi daripada itu kita dapat mengenali sedikit sebanyak mengenai pribadi dan kekuatan Andreas. Kalau terdapat satu kesimpulan yang kita dapat menggambarkan Andreas, siapakah Andreas ini? Siapakah Andreas ini? Adalah kesimpulannya adalah Andreas tidak pernah gagal membawa seseorang kepada Kristus. That's him. Andreas is a man, is a disciple who never fails to bring someone to Jesus Christ. Dia adalah seorang yang tidak pernah gagal untuk membawa seseorang kepada Kristus. Dalam beberapa petikan yang kita ada yang menyatakan mengenai hidupnya, saudara-saudari, kita belajar bahwa kekuatannya, kepribadiannya adalah senantiasa membawa orang kepada Kristus. Yang pertama kita lihat, catatan yang pertama mengenai Andreas adalah di dalam Yohanes pasal pertama ayat 41-42, bacaan yang baru saja dibacakan tadi. Yaitu kita pelajari bahwa Andreas membawa saudaranya sendiri, yaitu Petrus, kepada Kristus. Dia yang mula-mula mengenal Tuhan. Dan dia membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat 41-42. 1, 2, 3. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Alkitab menyatakan kepada kita, saudara-saudari, bahwa hal pertama yang dilakukan Andreas ketika dia percaya pada Yesus, ketika dia mula mengikut Yesus, perkara pertama dan yang dia lakukan adalah dia membawa saudaranya Petrus kepada Tuhan. Nah, di dalam petikan ini kita juga harus menghargai hasil
pengajaran dan juga pengaruh Yohanes Pembaptis terhadap Andreas. Mengapa saya mengatakan ya Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis adalah guru pertama Andreas. Andreas sebenarnya mula-mula mengikut Yohanes Pembaptis. Ya. Dan kita tahu, ya, dan kita telah pun pelajari ya bulan Desember yang lalu, bahwa di sepanjang hidup dan misi Yohanes Pembaptis adalah untuk memimpin orang ataupun membawa orang, mengarahkan semua orang ke arah Mesias, kepada Kristus. Ya. Itulah tujuan dan seluruh pelayanan Yohanes Pembaptis adalah senantiasa menggalakkan, ya, menunjukkan orang kepada Tuhan Yesus, memandang kepada Yesus. Dan Andreas adalah seorang murid yang baik. Dia belajar dengan baik. Dan apabila Yohanes Pembaptis sendiri mengarahkan Andreas untuk mengikut Yesus, luar biasa. Ya, ini adalah luar biasa. Karena Yohanes Pembaptis, ya, menyuruh pengikutnya mengikut Yesus. Dia sanggup melepaskan dan sanggup karena ini adalah panggilannya. Jadi apabila Yohanes Pembaptis mengarahkan Andreas untuk mengikut Yesus, perkara pertama ya yang dilakukan oleh Andreas ya secara spontan adalah membawa adiknya Petrus kepada Kristus. Luar biasa. Apa yang dia pelajari dari Yohanes Pembaptis, ya, dia sendiri menerapkan dan melakukannya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengarahkannya, memimpinnya untuk mengikut Yesus. Andreas juga melakukan yang sama kepada adik kandungnya sendiri, Petrus. Saudara-saudari, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membawa keluarga Anda sendiri. Sama ada ibu bapak, ataupun adik-beradik, ataupun saudara mara kepada Kristus. Sukacita yang begitu besar akan memenuhi hatimu jika kamu dapat melihat orang kesayanganmu mengenal Tuhan. Karena mereka bukan saja mengenal Tuhan hanya ikut agama, tidak. Karena mengikut Yesus membawa kesan berkekalan. Kesan berkekalannya adalah kita akan bersama untuk selama-lamanya. Ya, di hadirat Tuhan, di surga. Karena ya berkat ini bukan sahaja sementara kita ada di atas muka bumi, tetapi di hadirat Tuhan di surga. Berkat yang begitu besar adalah apabila keluarga kita, orang-orang kesayangan kita mengenal Tuhan. Karena kita tidak akan terpisah daripada mereka selama-lamanya. Haleluya. Ya. Mungkin kamu yang dengar ini, kamu terasa ada yang mungkinlah bergaduh dengan adikmu atau abangmu. Saya tidak mau dengan dia, biar terpisah. Ya. Tapi ada kata pepatah, carik-carik bulu ayam, betul tidak? Tahu kamu pepatah itu? Ya. Akhirnya juga kembali. Itu adalah kebenaran mengenai persaudaraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiada sukacita yang lebih besar. Termasuk di dalam hidup saya. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena melihat ya keluarga-keluarga, anggota-anggota daripada keluarga ya saya mengenal Tuhan. Saya pernah berkongsi kepada Anda semua. Ya, karena saya datang daripada keluarga bukan Kristen. Dulunya kami bertapekong. Harap kamu paham itu apa maksud bertapekong lah ya. Ya kami bertapekong dulunya. Ya. Tetapi setelah saya percaya pada Tuhan dan juga menikmati dan merasakan
anugerah dan rahmat Tuhan yang begitu besar. Saya juga bersyukur karena orang pertama yang saya bawa kepada Kristus adalah adik bungsu saya sendiri. Saya masih ingat membawanya ke gereja pada masa itu, kepada acara Christmas Eve, bahwa dia pergi Christmas Eve dan selepas itu, fahamlah dulunya anak-anak muda, saya percaya anak-anak muda sekarang pun selepas acara kebaktian Christmas Eve ataupun Christmas, lepas itu kita pergi makan-makan bersantai-santai, Dan setelah itu, semasa kami kembali ke rumah, bawa kereta di dalam perjalanan balik ke rumah, kami masih lagi berkongsi. Dan saya tanya dia, sama ada dia mau percaya dan memberikan hidupnya kepada Kristus. Dan dia menjawab, iya. Dan saya masih ingat lagi, Dan gambarnya begitu jelas sekali di dalam minda saya. Di mana kami berdoa di dalam kereta, di anjung kereta rumah kami. Bila kami sampai rumah, parking sudah, di situ saya berdoa bersama adik saya, di mana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pada awal pagi hari Christmas. Itu adalah sukacita yang begitu besar, hadiah Christmas yang begitu besar buat hidup saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga banyak antara Anda sama juga seperti saya. Ada lagi banyak ahli-ahli keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Kamu juga mungkin mempunyai ahli-ahli keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ianya adalah ibu bapamu, mungkin adalah anak-anakmu, mungkin adalah mertua ataupun dipanggil bisan nggak? Bisan, your in-laws. In-laws itu bisan nggak? Bisan. Oke, kamu tahulah, Mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Mungkin istrimu ataupun suamimu belum mengenal Tuhan. Berdoalah. Karena sukacita yang begitu besar akan memenuhi hatimu bila mereka percaya kepada Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudari, saya masih ingat lagi pelajaran yang saya belajar semasa muda. Ada satu janji yang daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31 yang berkata demikian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bukan saja engkau, tetapi engkau dan seisi rumahmu. Semua kata seisi rumahmu. Kata sekali lagi, seisi rumahmu. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hari Minggu ini, di dalam tahun baru ini, jadikanlah ini kerinduan kami, doa kami, hasrat hati kami, dan tekad kami, di mana kita semua belajar seperti Andreas untuk membawa orang yang kita sayangi untuk mengenali Kristus pada tahun ini. Mula dengan doa dan juga dengan kesaksian hidupmu. Biarlah mereka melihat bahwa kamu adalah seorang yang benar-benar mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan dan mentaati Tuhan. Dan daripada kesaksian dan teladan hidupmu, saya percaya hati mereka juga akan terbuka. Dan bila kamu mengundang ataupun menjemput mereka ke gereja, mungkin mereka akan ikut. Sekurang-kurangnya Christmas ataupun Paskah. Saudara-saudari kita mula dengan langkah-langkah kecil ini. Mulalah dengan doa. Yang kedua adalah Andreas membawa, kita pelajari daripada Alkitab adalah Andreas membawa seorang budak ataupun seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan kepada
Yesus. Saya percaya Anda semua tahu cerita ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 dan ayat ke-9 firman Tuhan berkata, ya mari kita baca sama-sama. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang yang sebanyak ini? Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, petikan ini di mana Andreas, nama Andreas juga disebut di sini adalah apabila dia membawa seorang anak ataupun budak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Konteks latar belakang cerita ini di dalam Yohanes pasal yang ke-6 menyatakan kepada kita bahwa pada masa itu, dalam perkara itu terjadi adalah karena mereka mengalami krisis makanan. Lebih daripada 5.000 orang telah pun menghadiri sesi pengajaran Yesus. Mereka dari pagi sampai petang mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang begitu yang penuh dengan hikmat. Dan sampai kelewat petang, semua sudah mulai lapar dan tidak ada makanan. Jikalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus sebenarnya menguji murid-muridnya dan bertanya kepada mereka bagaimana untuk memberi makanan, untuk memberi makan kepada orang yang sebanyak itu. Filipus, salah seorang daripada murid Yesus, mungkin dia adalah seorang bendahara, bendahara. Oke. Dia kira-kira, dia ambil kalkulator, dia kira-kira dan membuat kesimpulan, kosnya terlampau tinggi, tidak cukup uang, tidak dapat menolong orang sebegitu banyak. Kemudian Andreas, nah dengar ini yang agak lucu. Kenapa lucu? Dengar, Andreas, pula datang dengan satu cadangan. Dia datang dengan satu cadangan penyelesaian. Dan cadangan penyelesaiannya sebenarnya bila dilihat tidak masuk akal. Dia berani bawa anak kecil ini, budak lelaki ini dengan KFC Kids Meal-nya ataupun McDonald Happy Meal-nya. Makanan yang kecil saja. Yang hanya cukup untuk anak-anak. Bukan lagi untuk orang dewasa. Apa pula dengan 5.000 orang dan lebih. Dia sebenarnya Andreas sendiri tidak pasti sama ada itu adalah jawaban atau penyelesaiannya. Dia sendiri ragu-ragu juga akan cadangan yang diberikannya. Kenapa saya kata begitu? Karena dia sendiri mengaku. Dia bawa anak ini kepada Tuhan dan dia kata, inilah budak lelaki dengan 5 roti jelai kecil dan 2 ikan kecil. Tetapi sejauh mana mereka akan pergi di antara yang banyak? Dia sendiri coba menyelesaikan. Saya percaya murid-murid yang lain tengok dia, susah orang ini. Mau bagi jawaban bukan jawaban. Mau coba selesaikan bukannya penyelesaian. Tetapi saudara, bagi Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Amin. Iman yang paling kecil pun cukup untuk sebuah mukjizat. Dengar. Iman yang sekecil biji sesawi cukup untuk mukjizat terjadi. Andreas, bayangkan jika Andreas tidak membawa budak itu kepada Tuhan, walaupun dia sendiri masih ragu-ragu, walaupun dia sendiri kurang pasti, coba sajalah dia kata, coba sajalah.
bawa anak ini kepada, kalau dia terfikir, nanti saya diketawakan orang lain, janganlah. Kalau dia tidak membawa anak ini kepada Tuhan, ianya tidak ada mukjizat terjadi hari itu. Amin saudara. Dengar, bayangkan. Kalau Andreas tidak membawa anak kecil itu kepada Tuhan pada hari itu, mukjizat tidak terjadi pada hari itu. Oleh itu, apa yang kita boleh pelajari ya saudara-saudari yang di dalam Kristus? Tiada sesiapapun yang tidak penting di mata Tuhan. Tidak ada apa yang kamu lakukan, sekecil manapun, seremeh manapun yang kamu pikir kepada Tuhan, semuanya dapat menjadi mukjizat. Amin. Di dalam Christmas yang lalu, biskut-biskut yang kamu buat dan kamu berikan kepada jiran-jiran ataupun teman-teman. Keluarga yang nyanyi lagu carol. Kamu mungkin terasa, apa guna ini? Ya. Apa yang hasil yang boleh kita lihat daripada ini? Kita tidak tahu. Tetapi di dalam tangan Tuhan, mukjizat boleh terjadi. Ada amin saudara? Ya. Andreas, ya, kembali kepada Andreas. Walaupun di dalam keraguannya dan ketidakpastiannya, dia berani. Semua kata berani. Kata sekali lagi berani. Ya, dengan berani dia melakukan apa yang dia boleh. Dan apa yang dia boleh pada masa itu hanya bawa anak kecil ini dengan makanan yang sekecil itu kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu, ya saudara-saudari, ya, Anda dan saya tidak akan tahu sama ada orang yang kita bawa kepada Yesus akan berakhir dengan suatu mukjizat ataupun sesuatu kesaksian yang begitu besar. Kita tidak tahu. Kita hanya boleh lakukannya dengan iman. Semua kata iman. Ya, dengan iman kita lakukannya. Lagu yang kamu nyanyi, yang ada di YouTube sekarang, saya tidak tahu. Mungkin satu hari ada seorang, ya, yang mungkin rasa, ya, kecewa ataupun, ya, yang berat, ya, berduka. Dia tengok YouTube dan dia dengar lagu yang kamu nyanyi. Dan suatu pengharapan bermula di dalam hidupnya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Kue-kue yang kamu berikan di dalam nama Tuhan. Mungkin, ya, biskutnya sudah habis. Tetapi kantongnya, ya, kontainer masih ada. Stikernya masih ada. Dan mungkin satu hari ada seorang yang mungkin telah hilang harapan. Dan ternampak kontainer itu. Dan yang mengatakan harapan telah tiba. Wah. Hidup seseorang itu mungkin berubah. Kenapa? Karena Anda telah berani memberikan biskut ini kepada keluarga itu. Amin saudara. Demikian juga dengan Andreas. Andreas secara pribadi tidak pasti. Sama ada budak, ya, yang kecil yang dia bawakan kepada Yesus akan membawakan apa-apa hasil. Ataupun hanya ditertawakan oleh orang lain. Dia tidak tahu. Tapi dia ambil risiko. Dia percaya. Dia dengan berani dan dengan iman lakukannya. Dan akhirnya
mukjizat besar terjadi. Dan hari ini Anda dan saya membaca ya kisah mengenai mukjizat itu. Sebagai contoh yang lain, ya kita semua, ya saya tidak kurang pasti di dalam jemaat BM, tetapi di dalam jemaat bahasa Inggris, ya dan bahasa Cina, ya mungkin lebih mengenali ya penginjil yang bernama Billy Graham ini. Nah, Billy Graham adalah seorang penginjil yang paling disegani, paling dihormati ya di dalam abad ke-20. Karena dia telah memimpin, membawa ratusan ribu orang kepada Kristus. Tetapi Billy Graham ya tidak menjadi penginjil yang sehebat yang kita kenali hari ini jika bukan karena seorang pengkhotbah yang kurang dikenali sebenarnya yang bernama Mordecai Ham. Nah, untuk pengetahuanmu, Billy Graham adalah di sebelah kanan ya, dan Mordecai Ham adalah yang di sebelah kiri. Ya. Pribadi Billy Graham adalah salah seorang penginjil yang terulung di abad ke-20 di dalam sejarah Kristen dan sejarah gereja. Tetapi dia bukan ya dapat menjadi seorang penginjil yang kami kenali sehebat itu jika tidak karena Mordecai. Kenapa? Karena Mordecai dialah yang membawa Billy Graham untuk bertobat dan menerima Yesus bila Billy Graham hanya berusia 16 tahun. Ketika Billy Graham berusia 16 tahun, dia terdengar ya khotbah daripada Mordecai Ham, dan di situ dia percaya, dan di situ di dalam tahun 1924, di dalam usia 16 tahun Billy Graham telah bertobat. Tuhan telah menggunakan Mordecai Ham untuk menjangkau Billy, dan kemudian bertahun-tahun kemudian Billy Graham pula digunakan Tuhan untuk menjangkau jutaan orang di seluruh bumi. Amin, saudara. Apa yang saya ingin bawakan di sini, tidak ada ya sesuatu yang boleh dikatakan tidak berguna ataupun remeh ya bila kamu serahkannya kepada Tuhan. Sekecil apapun yang kamu bawakan kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, dengan berani, Tuhan dapat melakukan mukjizat dan hasil daripada imanmu. Amin, saudara. Ya, kata pada kawan sebelahmu, tiada yang mustahil. Ya, sebab benar, apa yang diserahkan kepada Tuhan tiada yang mustahil. Akhirnya adalah ini. Andreas juga membawa, yang ketiga adalah Andreas membawa orang Yunani kepada Yesus. Nah, ini adalah yang sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca ayat ini terdahulu, ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus, dan Tuhan Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Akhirnya adalah ini, saudara-saudari. Andreas membawa orang-orang Yunani. Yang pertama dia bawa adik kandungnya sendiri. Yang kedua dia membawa seorang budak yang kecil. Mungkin di mata orang lain remeh, tidak penting, buang masa. Tapi dia bawa juga. Yang ketiga dia membawa orang-orang Yunani kepada Yesus. Apa yang dilakukan Andreas adalah satu tindakan nubuatan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah it is a prophetic act. Ya. Apa yang dimasukkan adalah di sini adalah ya Andreas tidak sadar. Dan dia mungkin tidak sadar
bahwa tindakannya yang proaktif ini menggenapi sebahagian daripada rencana keselamatan yang dibawa oleh Tuhan kepada dunia. Yesus menjawab, hasil daripada apa yang dilakukannya apabila dia membawa orang-orang Yunaninya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ketika kita membaca petikan ini atau pembahagian ini, kadang-kadang kita terlepas maksud yang tersirat di dalam apa yang tertulis di sini. Bagi orang Yahudi, kita harus pahami satu fakta. Untuk orang-orang Yahudi, Mesias mereka hanya adalah untuk mereka. Mesias adalah juru selamat mereka, raja mereka. Untuk orang-orang Yahudi, Mesias tidak akan dan tidak pernah akan dikongsikan dengan orang lain. Mesias adalah kami punya. Kamu paham? Jadi mereka untuk orang-orang Yahudi, pandangan mereka adalah sangat sempit, hanya diri mereka sahaja, kepentingan mereka, keselamatan mereka. Itu saja. Jadi untuk Mesias yang akan datang, adalah Mesias mereka, bukan orang lain. Jadi ketika Andreas membawa orang-orang Yunani ini, Nana, orang-orang Yunani adalah orang luar, orang bukan Yahudi, kafir. Jadi bila Andreas membawa orang-orang Yunani ini kepada Yesus, dia sebenarnya memenuhi rencana Allah, di mana anak Allah datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Amin, saudara. Karena di dalam Kristus, firman Tuhan menyatakan tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, bersunat atau yang tak bersunat, orang babar, orang skit, budak ataupun hamba abdi ataupun orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, saudara. Maksudnya adalah Kristus adalah untuk semua. Tidak kira bangsa. Tidak kira kulit warna kulit warna pula. Warna kulit dan sebagainya. Apa yang Andreas lakukan secara sadar atau tidak sadar, dia telah melakukan apa yang dikatakan penjangkauan pra-misi, a pre-mission, outreach, di mana kemudian para rasul yang lain seperti Barnabas, seperti Paulus membawa Injil Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Amin, saudara. Sebelum Paulus melakukan misi penjangkauannya kepada orang-orang bukan Yahudi, Andreas sebenarnya telah duluan, telah mendahului mereka tanpa sadar. Jadi Andreas sendiri, saudara-saudari, mengikut tradisi gereja, dia sendiri secara pribadi juga membawa Injil ke bahagian timur dan juga utara sampai ke Rusia. Walaupun tradisi ini ataupun sejarah di dalam tradisi gereja ini kita kurang pasti sama ada dia benar-benar telah pergi sejauh itu. Walaupun dalam bahagian tradisi ini kita kurang pasti, tapi apa yang kita pasti adalah di dalam petikan ini adalah kita membawa seseorang. Dia telah apabila kita membawa seseorang kepada Tuhan, keajaiban dan juga impak yang melampaui pemikiran kita akan terjadi. Kesimpulannya adalah ini, saudara-saudari. Kesimpulannya adalah hari ini, apa yang kita pelajari daripada Andreas adalah ini. Gunalah
setiap peluang untuk menjangkau dan mendorong seseorang. Ada amin, saudara? Ada amin? Kerana ia akan membawakan satu sukacita yang besar apabila orang tersayang kita diselamatkan. Ya, ini adalah kebenarannya. Yang kedua adalah apa yang kita telah pelajari daripada Andreas adalah mukjizat akan terjadi dari hasil ketaatan Anda. Walaupun kamu masih ragu-ragu, walaupun kamu tidak pasti sama ada apa yang kamu ingin lakukan ini ya akan berhasil atau tidak, jangan takut. Dengan iman, dengan berani lakukan apa yang Roh Kudus telah pun berbicara di dalam hatimu. Kadang-kadang kamu mungkin saya tidak tahu, kamu mungkin kadang-kadang terasa teringat mau SMS untuk mendorong satu orang. Tapi kamu tidak tahu haruskah tidak? Percaya bahwa itu adalah bimbingan Roh Kudus. Teks saja. Karena kamu tidak tahu. Teks kamu itu mungkin dapat menyelamatkan seseorang. Amin, saudara. Kadang-kadang kamu ya terdorong ataupun tersentuh di dalam hatimu untuk membantu seseorang. Hulurkan saja tanganmu. Dengan iman, walau sekecil apapun. Dan biar Tuhan melakukan mukjizat dari apa yang kamu telah lakukan. Ada amin, saudara? Selain daripada sukacita, ingat bahwa mukjizat akan terjadi dari hasil ketaatan Anda. Dan akhirnya adalah impak, ya, ataupun dampak, ya, impak ilahi akan terjadi di dalam hidup seseorang yang kamu menghulurkan tangan untuk bantu, yang kamu menjangkau, yang kamu menolong. Kembali kepada tema khotbah hari ini, setiap orang memerlukan seseorang. Mungkin Anda adalah seseorang itu. Amin, saudara. Amin. Semua orang memerlukan seseorang. Biarlah Anda dan saya menjadi seseorang itu. Kata pada kawan sebelahmu, Anda adalah seseorangnya. Amin, saudara.